Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan menceritakan tentang silsilah dan sejarah Patih Gajah Mada ya. Jadi kerajaan Bima ini banyak banget menelurkan atau mencetak ya generasi tokoh Nusantara ya, seperti Patih Gajah Mada, Pangeran Diponegoro dan lain-lainnya. Jadi kerajaan Bima ini banyak banget sebenarnya sejarah yang memunculkan kader-kader yang berjasa pada kemajuan dan kemaslahatan atau keberlangsungannya Nusantara atau NKRI. Jadi dulu Patih Gajah Mada itu lahir di Lamongan ya, pada tahun 1209 kalau nggak salah. Nah, beliau itu berguru pada tahun 1303. Datang berguru untuk berguru kepada kakek buyutnya ya. Kakek buyutnya adalah Raja Bima ya, dari generasi Sultan Bima yang bernama Sang Bima, yang melahirkan Indra Kumala dan Indra Jamrud ya. Indra Jamrud dan Indra Kumala, sorry. Anak pertamanya Indra Jamrud dari Sang Bima, anak keduanya Indra Kumala. Indra Jamrud ini datang ke Jawa ya, akhirnya mempunyai anak cucu generasi di Jawa ya. Dan kembali lagi ke Bima, memimpin Bima menjadi Raja Bima. Nah, dasar itulah Gajah Mada sebagai buyut dari Sang Bima datang berguru kembali ke Bima untuk mengambil kedikjayaan ya, ilmu kanuragan dan lain-lainnya dari Raja Bima yang bernama Manggampodongo. Nah, Manggampodongo ini mengajarkan Gajah Mada ya, sebagai dianggap cucunya ya, karena ini cucu kandungnya dari generasi Sang Bima. Diajarkanlah ilmu kedikjayaan, kesaktian yang ada di Bima. Lalu beliau dibekali pasukan Pasapukala yang diberi nama Bayangkara ya, untuk mengawal Patih Gajah Mada kemanapun dia pergi, kemanapun dia bertugas sebagai patih pada saat itu. Nah, pasukan berkuda dari Bima ini yang bernama Bayangkara atau Pasapukala ini dilatih oleh panglima perang kerajaan Bima pada saat itu yang bernama Laride, lalu diturunkan ke Laduwe. Ya, Laduwe inilah yang selalu mendampingi Patih Gajah Mada untuk berperang di seluruh Nusantara. Pada tahun 1309 Patih Gajah Mada memimpin peperangan dengan menggunakan pasukan Pasapukala yang bernama Bayangkara. Nah, pasukan berkuda ini bahkan konon katanya sampai ikut berperang ke Mongol ya. Ikut berperang ke Mongol, menyerang Mongol, bayangkan, dengan pasukan sakti yang bernama Bayangkara. Saktinya Gajah Mada ini berkat ilmu turun-temurun dari kakek buyutnya yang bernama Manggampodongo. Manggampodongo ini adalah Raja Bima yang akhirnya menjadi Islam ya, menjadi Islam yang disebut Amakau ya, dan mendirikan kerajaan yang bernama Sajari dengan gelar Saja Satu ya, Sajari Saja Satu. Lalu turun-temurunnya Saja Dua, dan akhirnya generasi ketiganya diganti oleh panglima perang yang bernama Laduwe yang berasal dari Ngali. Nah, Gajah Mada ini selama berguru di kakek buyutnya yang bernama Manggampodongo, beliau itu sering melakukan kegiatan pertapaan ya, khususnya di wilayah Dompu. Nah, wilayah Dompu ini di Huu ya, di Desa Daha dia menyusun kekuatan itu di Dompu, di Desa Daha ya, di Desa Daha, lalu di Wawo, dan beliau tempat bertapanya pun ada di Sangiang ya. Kenapa dipanggil Gunung Sangiang? Karena itu gunung yang kuasa. Yang kuasa pada saat itu dianggap yang kuat dan sakti adalah Gajah Mada yang telah belajar ilmu kesaktian dari Manggampodongo. Nah, ini sejarahnya. Nah, konon katanya Gajah Mada pun diislamkan oleh Manggampodongo atau Amakau ya, sebelum dia berperang melawan pasukan-pasukan yang akan menggulingkan kerajaan Majapahit pada saat itu. Diislamkan oleh Manggampodongo yang diberi julukan Raja Sajari Satu, yaitu Amakau. Nah, sebelum meninggalnya ini Gajah Mada ini Islam sebenarnya gitu. Tetapi sebelumnya beliau itu agamanya kepercayaan yang disebut oleh orang kebanyakan yaitu Buddha ya, ilmu Buddha. Namun setelah menjelang beliau menjadi panglima, beliau sudah diislamkan oleh Manggampodongo yang terlebih dahulu menjadi Sultan Bima pertama ya, pada tahun 1100 Masehi ya. Beliau menjabat dan diturunkan lagi kepada anaknya ya, yaitu Raja Sajari II.
itu. Dan akhirnya Raja Sajari II inilah berguru bersama Gajah Mada di Manggampodonggo, berguru ilmu kanuragan, kesaktian. Jadi cerita ini yang menurut pemahaman saya, Gajah Mada sudah Islam sebelum beliau meninggal. Karena pasca beliau bergabung dengan pasukan Sajari I, Raja Saja ya, ini Gajah Mada sudah masuk Islam. Karena syarat untuk berguru di Manggampodonggo atau Amakau itu harus Islam. Itu. Nah, dengan ilmu Islam inilah Gajah Mada berperang dengan membawa pasukan berkuda Pasapokala, pasukan andalannya kerajaan atau Kesultanan Bima pada saat itu yang dipimpin oleh Amakau atau Manggampodonggo ya, dengan gelar Sajari I untuk melawan semua musuh-musuhnya gitu. Makanya pasukan Bima ini terkenal sekali Pasapokala yang pada saat itu panglima pertamanya adalah Laride. Lalu Laride meninggal, gugur dalam peperangan, diganti lagi dengan Ladue. Ladue inilah yang selalu mendampingi Patih Gajah Mada, dan sehingga Ladue ini diangkat juga menjadi Raja Sajari III. Ladue ini berasal dari Desa Ngali ya, Desa Ngali dan Waworoyi gitu. Perpaduan antara Desa Ngali dan Waworoyi, Ladue ini. Masih keluarga besar Raja Sajari juga. Ini sejarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.